Pernah kepikiran nggak sih, pas lihat seekor hewan makan hewan lain? Kayaknya biasa aja ya, tapi di baliknya ada cerita yang seru banget. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cerita itu. Mungkin pengamatan kayak gini nih yang sering muncul di kepala kita. Pas lihat itu rasanya langsung mikir, ih kok kejam banget ya? Tapi apa benar ini soal kejam atau tidak? Wajar banget kalau kita mikir gitu. Tapi gimana kalau aku bilang, ini semua tuh bukan soal baik atau jahat. Ini tentang sesuatu yang jauh, jauh lebih mendasar bagi kehidupan. Nah, ini dia jawabannya. Energi. Yep, benar banget. Setiap makhluk hidup, dari yang paling kecil sampai yang raksasa, butuh bensin untuk hidup, tumbuh, dan bergerak. Dan cara mereka dapetin bensin itu, nah itulah yang kita sebut rantai makanan. Oke, kita urai dari paling awal ya. Sebenarnya dari mana sih semua energi ini datang pertama kali? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba deh bayangin matahari itu kayak pembangkit listrik super raksasa buat planet kita. Nah, ada yang tugasnya nangkep energi itu pertama kali. Mereka ini kita sebut produsen. Contohnya ya tumbuhan. Mereka ini jago banget masak makanan sendiri pakai cahaya matahari. Prosesnya namanya fotosintesis. Keren kan? Energinya udah ada nih di para produsen. Terus gimana caranya energi ini bisa pindah ke makhluk lain? Disinilah kita masuk ke bagian yang paling seru. Cerita kita mulai dari yang sederhana, sehelai rumput yang lagi santai berjemur menyerap sinar matahari. Dialah pabrik energi pertama dalam rantai ini. Tapi kan nggak semua makhluk hidup bisa masak sendiri kayak tumbuhan. Nah, mereka yang nggak bisa ini kita sebut konsumen. Dan cara mereka buat dapat energi ya cuma satu, makan makhluk lain. Dan ini dia konsumen tingkat pertama kita, seekor kelinci. Hap, rumputnya dimakan. Energi yang tadinya dibikin rumput dari matahari, sekarang pindah ke tubuh si kelinci. Eits, ceritanya belum selesai. Rantainya lanjut lagi. Datanglah seekor elang, si konsumen tingkat 2. Kelincinya dimakan. Tuh kan, energinya pindah lagi. Dari rumput ke kelinci, sekarang ke elang. Oke, jadi urutannya udah jelas ya. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Tapi tunggu dulu. Terus elang gimana? Apa ceritanya berhenti di situ? Iya kan, elang itu kan predator puncak. Biasanya sih nggak ada yang berani mangsa dia. Jadi pas elang ini mati karena usia tua atau sebab lain, terus gimana dong? Apa energinya hilang gitu aja? Nah, justru disinilah bagian paling ajaib dari alam. Rantai ini ternyata nggak putus loh. Malah dia berputar balik dan jadi sebuah lingkaran yang sempurna. Kenalan dulu yuk sama pahlawan super yang sering banget kita lupain, para dekomposer atau pengurai. Anggap aja mereka ini tim kebersihan dan daur ulang super efisien dari alam. Siapa aja sih tim ini? Ada bakteri, jamur, cacing tanah. Pas elang tadi mati, mereka ini langsung gerak cepat. Tubuh elang itu mereka urai, dipecah jadi bagian-bagian yang super kecil. Dan lihat deh keajaibannya, siklusnya jadi lengkap. Para pengurai tadi mengembalikan semua nutrisi dari tubuh elang kembali ke tanah. Nah, nutrisi super subur inilah yang dipakai lagi sama rumput buat tumbuh. Luar biasa kan? Siklusnya mulai dari awal lagi. Siklus yang luar biasa ini tuh terjadi di mana-mana loh. Nggak cuma di padang rumput aja, di laut, di hutan, bahkan di gurun. Semua punya siklusnya sendiri. Misalnya nih, kita intip di laut. Di sana, rumputnya itu fitoplankton, makhluk super duper kecil. Terus, fitoplankton dimakan sama zooplankton, zooplanktonnya dimakan sama ikan atau bahkan burung kayak pelikan. Polanya sama persis kan, cuma pemainnya aja yang beda. Dan, nggak semua rantai makanan itu panjang dan rumit loh. Coba lihat gajah, dia makan tumbuhan. Dan karena badannya gede banget, hampir nggak ada predator yang berani macem-macem. Jadi rantai makanannya pendek banget. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 peran super penting ini. Produsen, si pembuat energi. Konsumen, si pemindah energi. Dan pengurai, si pendaur ulang nutrisi. 3 serangkai ini kerja bareng terus buat menjaga alam tetap seimbang. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal banget. Ular yang makan belalang tadi ternyata bukan karena dia jahat kan. Dia cuma ngejalanin perannya di dalam sebuah siklus energi yang menghubungkan semuanya. Dari matahari sampai ke tanah lagi. Oke, sekarang giliran kamu. Setelah tahu semua ini, coba deh bayangin, siklus lengkap untuk si ular dan belalang itu gimana? Apa yang terjadi selanjutnya?